Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam program Bitok Banjarmasin Pos bicara apa saja. Kali ini saya Roy Naimi bersama tamu khusus Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah Kalimantan Selatan, Bapak Brigjen Pol Dr. Heri Armanto. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas. Ya, Selamat sore para pemirsa. Terima kasih atas kehadirannya. Iya. Kali ini kita bincang-bincang, Pak, seputar ini mungkin masih hangat juga karena masih juga terjadi gitu. Iya. Seputar COVID-19 dan penanganannya gitu. Iya. Nah, mungkin jadi pertanyaan sedikit gini, Pak. Badan Intelijen Nasional kan diketahui sebagai lembaga intelijen gitu. Iya. Nah, tapi mengapa kok BIN ikut juga kok dalam program pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini, Pak? Mungkin biar orang tahu nih. Betul. Biar nggak ini ya. Iya, biar orang nggak. BIN ikut. Iya, kok BIN ikut ya. Vaksinasi. Vaksinasi, Jadi gitu. begini, Mas. Kita fenomena penanganan pandemi COVID-19 ini kita lihat dari sisi global dulu. Kita udah pernah menyaksikan pemberitaan-pemberitaan di televisi di negara-negara lain seperti di India, kemudian di Brazil, Amerika, dan lain sebagainya. Seperti apa penanganan COVID di sana. Iya. Dan gitu ya, ketika negara gagal di dalam menangani atau lambat atau lain sebagainya, tentu dampaknya ke berbagai permasalahan, ke berbagai aspek. BIN melihat itu bahwa pandemi COVID-19 ini dampaknya bisa ke berbagai aspek, ya, termasuk ekonomi. Kalau ekonomi sudah terganggu, maka ya politiknya bisa berdampak, sosial budayanya berdampak, pertahanan keamanan terdampak juga. Artinya bisa mengganggu eksistensi negara. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011, di situ disebutkan BIN sebagai alat negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen, intinya untuk mengantisipasi berbagai dampak, sifat dan bentuk ancaman yang berpotensi atau nyata mengganggu keselamatan dan eksistensi negara. Tadi saya katakan, oleh karena itu kita turut ambil bagian, turut andil untuk menanggulangi COVID-19 ini. Berarti seperti itu. COVID ini termasuk kategori itu ya, kategori yang mengancam keamanan negara gitu. Ya, Betul. karena dampaknya tadi Dampaknya melebar kemana-mana ke berbagai aspek. Ekonomi kena, sudah. Oh ya. Jadi bukan berarti ancaman itu hanya ancaman misalkan dalam bentuk intervensi atau dalam bentuk agresi ke negara lain atau dari negara lain ke negara kita. Ini juga bentuk ancaman gitu. Betul. Ya? Ancaman untuk zaman modern ini kan sekarang sudah berbeda. Sudah berbeda. Dibanding zaman-zaman dahulu yang dahulu. harus melakukan ekspansi melalui cara-cara berperang dan Iya, sebagainya. iya. Kalau untuk mengganggu negara sekarang caranya udah berbeda-beda. Berarti ada kemungkinan virus ini juga ada Ya, saya tidak mengatakan seperti itu, tapi yang jelas faktanya nyatanya kita sudah sama-sama merasakan, termasuk di Kalimantan Selatan sendiri, ini dampak COVID ini ya mengganggu ekonomi Kalimantan Selatan, termasuk ke diri kita sendiri seperti apa. Ya, oleh karena itu ini tentunya harus sama-sama kita tangani semua, seluruh komponen bangsa harus menangani ini, gitu Mas. Nah, terus awal mula BIN ikut terlibat dalam program vaksinasi itu gimana, Pak? Ceritanya? Ya, tadi awalnya seperti itu tadi dasarnya, landasannya. Kemudian kita melihat juga bahwa kegiatan penanganan ini kan tidak hanya vaksinasi saja. Vaksinasi ini kan salah satu strategi saja. Ada strategi-strategi lain dalam rangka menangani pandemi COVID ini yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan baik bidang preventif, termasuk di bidang penegakan hukumnya, kan gitu ya. Kita juga ikut memberikan data-data kepada pemerintah dalam hal penanganan COVID, di mana yang harus ditangani, di bagian mana harus ditangani, bagaimana harus dibenahi, sehingga ini menjadi landasan masukan kepada pimpinan negara di dalam rangka membuat kebijakan-kebijakan seperti itu. Berarti semua BINDA atau BIN daerah itu aktif seperti itu, Pak? Memberikan informasi kepada pemerintah, termasuk juga ikut turut langsung dalam proses-proses penanganan COVID-19. Ya, betul. Kita aktif memberikan masukan baik ke daerah maupun kepada pimpinan di Jakarta, pimpinan kita, Kepala BIN, kemudian Kepala BIN
kemudian memberikan masukan kepada pimpinan negara kita. Kalau di Kalimantan Selatan Pak, ini keterlibatan BIN dalam penanganan COVID-19 termasuk vaksinasi ini sudah berapa lama? Apa sejak awal pandemi itu atau setelah berapa bulan atau setelah 6 bulan kah atau berapa bulan? Iya, sejak awal penanganan pandemi ini tadi saya katakan strateginya kan ada preemptif, preventif, dan penegak hukum, ya. Termasuk di dalamnya ada kebijakan PPKM ya, tetapkan oleh pemerintah dan semua harus dijalankan oleh seluruh pemerintah daerah tingkat 1 maupun tingkat 2. Nah, di situ kita juga terlibat, kita juga melihat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh institusi tertentu yang menangani baik dari aspek preemptif, preventif maupun penegak hukum, dari mana keberhasilannya, dari mana permasalahannya, sehingga data-data itu kita berikan sehingga permasalahan-permasalahan di lapangan bisa kita atasi. Ya, seperti itu, Pak. Ya. Nah, kemudian Pak, pada awal COVID merebak gitu ya, Pak. Peran BIN yang pertama itu apa, Pak? Yang mungkin bisa masyarakat tahu gitu, bahwa BIN ini memang ikut terlibat dalam penanganan COVID. Ya, yang utama yang terlihat adalah ya saat sekarang yang masyarakat bisa melihat, karena kita secara terbuka melakukan kegiatan di tengah-tengah masyarakat di dalam menangani pandemi ini, yaitu kegiatan vaksinasi. Ini yang terlihat. Ini yang terlihat. Ya, yang lainnya tidak terlihat. Yang terlihat itu cara kerjanya BIN lah. Ya. Dan semua orang juga tahu. Gitu, ya, itu dia. Gitu. Nah, apakah dengan ikut membantu pelaksanaan vaksinasi COVID ini terganggu nggak Pak aktivitas BIN? Kan ada pekerjaan utama, kemudian ada pekerjaan yang dadakan seperti ini yang perlu penanganan cepat juga gitu. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada, semua bisa kita manage, bisa kita kelola pekerjaan-pekerjaan yang harus kita tangani dan harus kita kerjakan bersama staf, bersama seluruh agen-agen kita dan stakeholder yang ada, sehingga bisa berjalan lancar. Bisa berjalan lancar. Ya. Bisa berjalan lancar.